puji Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Dan kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah kita pada sore hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwasannya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya bagi kita sekalian. Oleh karena itu turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, mana Dia berkenan memimpin ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pemimpin pujian kami serahkan kepada yang bertugas. Waktu dan kesempatan kami berikan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kok lemes ya? Shalom. Ya, selamat sore, selamat beribadah dalam kasih Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Katakan, Kau yang terindah. Mari kita pujikan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
Mari kita sembah Dia. Angkat suara saudara-saudara saat ini, sembah Dia. Layakkan kami Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory Yesus. Ku pujikan Tuhan. Haleluya. Kami undang Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan. Mari Tuhan, layakkan kami ya Yesus. Puji Tuhan. Glory, haleluya. Oh, glory Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya. Syukur, haleluya Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Hadir tempat ini ya Yesus. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Pujikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kusembah ke Tuhan. Kumuliakan nama-Mu Tuhan. Glory, haleluya Tuhan. Oh Yesus, kami rasakan hadirat-Mu ya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Engkau yang selalu setia menyertai kami Tuhan. Selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang Maha Kasih, yang rela mati di salib untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Engkau Tuhan mau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan saat ini Tuhan. Bila kami boleh menyadari arti kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Allah yang terus menyertai kami dan menggenapi janji-janji-Mu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ajar kami setiap hari selalu bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami Tuhan. Sempurnakan kami. Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang setia akan Kau Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu ibadah saat ini ke dalam tangan-Mu. Urapi kami Tuhan. Berkati kami yang bertugas WL, pemain musik, dan yang membawakan firman. Terlebih juga jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Kami serahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Di sini yang datang membawa hati yang sukacita. Amin. Ya, saya ingin mengajak saudara-saudara menyanyikan pujian hatiku penuh nyanyian. Mari kita membawa hati kita, pujian kita untuk Tuhan. Haleluya. Hatiku bernyanyi.
Kalau duduk tidak enak ya, enak berdiri. Dan pujian ini mengatakan haleluya puji Tuhan, haleluya untuk cewek, yang puji Tuhan untuk cowok. Jadi ada kedengaran cewek cowoknya ya. Ya. Dengan gerakan tunjuk aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ya. Haleluya. Semangat untuk Tuhan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Silakan duduk. Ya. Sebentar kita akan mendengarkan sebuah pujian dari vokal guru pemazmur. Waktu kami persilakan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Seperti yang dikatakan oleh pemimpin pujian, kita sudah dipilih sebagai anak-anak Allah. Karena pengorbanannya di kayu salib, kita dirayakan untuk dipanggil menjadi anak-anaknya. Tugas kita adalah setia dan tetap percaya apapun yang ada di hadapan kita, Tuhan senantiasa setia kepada kita. Karena dialah pribadi yang sangat berarti.
sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Dia akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Terima kasih, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Ya, Tuhan menjadikan hidup ini berarti karena Tuhan sudah layakkan kita. Dia telah mati bagi kita. Saya mengajak untuk saudara membaca dalam Injil 1 Yohanes 3 ayat 1a. Kita baca sama-sama. Ya, saya tunggu, kita baca sama-sama. Ya, sudah menemukan? 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Amin. Percaya kita menjadi anak-anak Allah? Amin. Ya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan bagi Dia. Bagi Dia
bersyukur jikalau sore atau malam ini kami boleh datang kepada Tuhan, menikmati akan hadirat Tuhan, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan terlebih kami akan bersama-sama mendengarkan akan isi hati-Mu. Suatu kehormatan yang terbesar. Tuhan memberikan kami kesempatan itu. Dan sekian banyak orang yang belum percaya kepada Kristus. Tuhan sudah memilih kami untuk kami juga boleh membawa damai ini bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Hamba yang tidak jauh berbeda dari sahabat-sahabat yang hadir di sore hari ini. Kiranya Tuhan boleh pakai mulut tidak hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang hamba mau. Dan sesungguhnya hamba tidak mencuri akan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Demi dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Lagu-lagunya cukup membangkitkan semangat. Kalau worship leadernya semangat, kalau jemaatnya nggak semangat, wah ini bahaya begitu. Ya, Bapak Ibu ada semangat? Aminnya kayak punya beban. Amin. Bapak Ibu masih punya semangat? Amin. Nah gitu dong, bilang sama kanan kiri Bapak Ibu, ayo semangat. Semangat dalam Tuhan, ya. Semangat. Saya cukup kaget masuk lagi tempat ini kok tempatnya berubah gitu ya. Belum berubah, Pak. Tatanannya sini ya. Tapi yakin dan percaya segera Tuhan akan kasih yang jauh lebih besar. Amin. 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 Tapi jangan nanya amin, harus bertarung, berjuang dan memberi ya buat rumah Tuhan begitu. Bapak Ibu, terima kasih jikalau saya kembali diberikan kesempatan untuk dapat berbagi kebenaran firman Tuhan di malam ini atau sore ini. Saya juga tidak sendiri, saya bersama dengan maitua saya. Wah, maitua ya. Sama istri saya memang kondisinya sangat kurang baik begitu. Karena cukup lelah beberapa minggu ini. Tapi tetap mendampingi saya untuk pergi kemana-mana gitu. Hanya besok akan saya tinggal ke Jakarta. Jadi sering ditinggal sebenarnya. Ya seakan ya. Ya, untung aja dia nggak nyanyi pulangkan saja aku pada ibuku gitu ya. Ya kalau saya nyanyi begitu, ibu istri saya tertunduk malu gitu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama buka firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal pertama ayat 6 sampai 13, tema yang diberikan kepada saya adalah menjadi anak-anak Allah. Sama-sama dengan saya katakan menjadi anak-anak Allah. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Menjadi anak-anak Allah. Kita akan baca secara responsoria. Saya ayat genap, Bapak Ibu sekalian ayat ganjil dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop firman yang telah menjadi manusia. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Berbahagia saya membaca firman Tuhan, terlebih berbahagia setiap kita yang melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu, saya tidak sedang akan mengupas tentang siapa itu Yohanes. Ya, kalau kita melihat perikop ini berbicara tentang firman yang telah menjadi manusia. Ini berbicara ada begitu banyak faktor di dalamnya. Ya, berbicara tentang keilahian ya Yesus Kristus.
kemanusiaannya, karya penebusannya, dan inkarnasi Yesus Kristus. Namun malam ini kita akan berbicara bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah yang sempurna. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saya disebut sebagai anak-anak Allah. Apa yang harus kita lakukan setelah ini, begitu ya? Apa yang harus saya kerjakan ketika saya disebut sebagai anak-anak Allah? Ketika saya mencari arti kata menjadi ini, ada begitu banyak artinya sebenarnya. Ya, contohnya misalkan diangkat, dipilih. Contohnya, ia diangkat, dipilih menjadi presiden. Ya, to be president, menjadi presiden. Ya, diangkat, dipilih menjadi presiden. Ada juga yang berkata bahwa dibuat menjadi, ya. Contohnya daun kumis kucing dapat diramu menjadi obat apa? Penyakit kencing batu. Menjadi, ya. Dibuat. Ada begitu banyak arti, ya, arti dari kata menjadi ini. Kita tidak membahas apa itu menjadi, gitu ya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, setiap kali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang suka dan gemar baca Alkitab. Amin. Amin, yang kecil lagi. Ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang gemar membaca Alkitab. Amin. Benar atau tidak? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Setiap kali kita membaca Alkitab, setiap kali kita merenungkan firman Allah, ada perasaan yang begitu senang, sukacita. Kalau kita baca Alkitab, baca firman Tuhan, masa kita duka cita begitu? Masa kita bersungut-sungut begitu? Tentu ketika Anda baca Alkitab, ada sukacita besar yang keluar. Ya, yang keluar dalam diri saudara, dari diri saudara. Ada kekuatan baru yang muncul dalam diri kita waktu kita baca Alkitab. Lalu kita juga tahu ketika kita baca firman, saudara yang mengalami duka cita, pasti Tuhan hiburkan. Nah, pasti gitu ya. Saudara yang lemah, ketika engkau baca firman Tuhan, pasti engkau dikuatkan. Tadi lagunya apa tadi? Trio tadi ya. Apa itu lagunya? Sepanjang jalan kehidupan ini. Memang kadang orang, waduh ini lagu-lagu galau kah? Tidak. Karena dia tahu bahwa sepanjang jalan hidupnya Tuhan menyertainya. Dari mana dia tahu kalau Tuhan menyertai hidupnya? Dari firman Tuhan. Dia mengerti isi firman. Waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita lemah, Tuhan pasti kuatkan. Waktu kita merasa putus asa, Tuhan kasih hope itu, pengharapan itu. Tuhan kasih solusinya. Tuhan kasih jalan keluarnya. Makanya jangan pernah cari solusi kepada manusia, karena manusia terbatas. Manusia sangat mengecewakan. Cari solusi, ya, di atas solusi. Cari, yaitu Allah itu sendiri melalui firman-Nya. Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan, tentu yang kita harapkan adalah adanya pertumbuhan rohani. Amin. Bertumbuh itu bukan ke dalam gitu ya. Bertumbuh itu tentu saja keluar. Namun untuk bertumbuh ada prosesnya. Bapak Ibu, mungkin ibu-ibu ini suka tanam ya, suka menanam tumbuhan. Ya pasti ketika menanam entah cabai, tomat, kubis, apa namanya itu, jengkol misalnya ya, saudara pasti akan rawat itu dengan baik, betul nggak? Ada nggak ketika Anda menanam cabai lalu Anda, ini nggak benar, Anda kasih bensin gitu? Tidak mungkin. Kecuali dia yang nanam stres gitu ya. Dijaga, dirawat, diperhatikan, dilihat bagaimana pertumbuhannya. Karena apa? Karena kita suka. Karena kita memperhatikan tumbuhan itu. Karena kita sangat mengasihi apa yang kita tanam. Walaupun prosesnya nggak gampang. Ya. Prosesnya begitu sulit mungkin.
Sebagai orang Kristen pun demikian Bapak Ibu. Bagaimana saudara dan saya bisa bertumbuh? Orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Bagaimana caranya? Alkitab. Guru sekolah minggu, kalau ngajar sekolah minggu ada lagunya. Baca kitab suci apa? Stop dulu ya. Adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi kakak. Senang ya hari ini kita bisa sekolah minggu lagi gitu ya. Sayang saya nggak pernah ngajar sekolah minggu sekarang ya. Ayo adik-adik kita nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari, ikutin kakak ya. Ayo ikutin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Saudara, seringkali kita ngajar anak-anak dengan pujian itu. Namun pertanyaannya, kita baca kitab nggak? Kita baca nggak itu Alkitab? Tapi kita minta anak-anak, ayo. Bahkan jangan sampai kita nggak punya Alkitab begitu ya. Bagaimana kita mau grow up, mau bertumbuh dalam Tuhan? Bagaimana kita berbicara tentang menjadi anak-anak Allah? Bapak Ibu, menjadi anak-anak Allah itu nggak gampang, ya, nggak gampang. Ada harga yang mahal harus kita kerjakan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Sekali lagi karena firman Allah itu selalu dan senantiasa berbicara kepada saya dan saudara. Firman Tuhan ini memberikan semangat yang baru bagi hidup saudara dan saya. Karena firman Tuhan yang lemah dikuatkan, yang memiliki pergumulan Tuhan kasih jalan keluar. Saudara yang hampir mungkin seakan-akan putus asa, Tuhan kasih solusinya. Itu Alkitab. Itu firman Tuhan. Mencintai Tuhan berarti mencintai firman-Nya. Amin. Saudara, ada seorang yang bernama George Muller. George Muller ini dia adalah tokoh iman yang dikatakan seorang pemuda yang setia sampai akhir hayatnya. Pahlawan iman boleh katakan demikian. George Muller ini lahir di Kroppenstedt di Jerman. Ya, pada tanggal 27 September 1805. Lahir di Kroppenstedt. Bapak Ibu, George Muller ini semasa mudanya dia suka mencuri. Dia suka berbohong. Dia suka miras minuman keras. Ya, dia suka mabuk-mabukan. Dia suka berkelahi. Hidupnya rusak oleh karena dunia ini. Ketika saya membaca histori atau kehidupan dari Pak George Muller ini, betapa dahsyatnya Allah mengubah hidupnya dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang tidak benar ini menjadi benar. Dari yang seharusnya dihukum di dalam kekekalan, Tuhan boleh menangkan dia, ambil dia untuk hidup di dalam kekekalan itu. Seorang George Muller ini, dia bertobat ketika dia berusia 20 tahun. Waktu dia bertobat, dia bertobat di salah satu universitas, Halle. Dia bertobat karena sahabatnya. Tetapi waktu dia bertobat, orang mencibir dia. Terlalu rohani loh. Sombong rohani dan sebagainya. Dia selalu dibully. Pertobatannya menjadi bahan olok-olokan bagi banyak orang. George Muller ini tetap setia Bapak. Ia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Hingga ia harus meninggalkan dunia ini. Ya, di usia 92 tahun. Dia seorang pemimpin yang memiliki panti asuhan cukup besar di Inggris. Ia mengasuh hampir kurang lebih 10.024 anak yatim piatu. Namun sejarahnya saya membaca bahwa hampir kurang lebih 3.000 lebih anak-anak bertobat. 3.000 anak-anak bertobat dari pelayanan George Muller ini. Pelayanan yang dikerjakan bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar Bapak Ibu, bukan karena dia kuliah di salah satu tempat yang begitu bagus, tetapi semua karena pekerjaan roh,
Pekerjaan Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Akhir-akhir ini ada begitu banyak orang Kristen yang belum mengerti apa artinya menjadi Kristen. Akhir-akhir ini ada begitu banyak orang yang gak mengerti. Orang Kristen, dia Kristen, yes I'm Christian, tetapi dia tidak mengerti apa arti Kristen dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang Kristen yang bangga memiliki status Kristen, mungkin di KTP-nya dan sebagainya. Sebenarnya kata Kristen ialah sebuah olokan, makian terhadap pengikut Kristus. Tadi saya katakan mengikut Kristus atau sebagai pengikut Kristus ada harga yang mahal harus kita bayar. Engkau siap diolok-olok, engkau siap dicaci maki, bahkan mungkin sampai mati, gitu ya. Tetap setia kepada Tuhan. I have decided to follow Jesus, not turning back. Mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Ini bukan hanya sekedar sebuah lagu saja, tapi sebuah ikrar. I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Kenapa saudara dan saya bisa mengatakan mengikuti Yesus keputusanku? Karena saudara dan saya sudah ditebus. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Saudara dan saya sudah dimerdekakan dari kutuk dosa. Yang seharusnya saudara dan saya mati dalam kekekalan itu. Saudara harus dihukum dalam kekekalan itu. Tetapi tidak, Bapak Ibu. Alkitab katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya orang saya percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara, sebenarnya saudara gak layak. Saya apalagi gak layak. Tetapi kita dilayakkan oleh Allah. Kita dilayakkan oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang mahal. Tidak ada satu orang pun yang berani berkata, saya akan memberikan kepadamu pengampunan itu. Tidak ada satu orang pun yang berani menjamin keselamatan selain Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Bukan salah satu juru selamat. The only one. Satu-satunya. Tidak ada lagi yang lain. Semua tokoh agama mungkin mereka hebat berbicara tentang apa? Tentang dunia ini, tentang sains dan sebagainya. Tetapi mereka tidak menjamin yang namanya, tidak bisa menjamin keselamatan. Hanya Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan menjadi orang Kristen tidak hanya sekedar memiliki nama yang berbau Kristen. Nama seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Timotius. Ya bagus kalau nama Kisah Para Rasul gitu ya. Namamu siapa? Korintus. Timotius ada gitu ya. Ada sini yang namanya Yohanes? Enggak ada? Timotius ada? Korintus? Galatia ada? Bukan itu. Bukan sekedar nama yang berbau Kristen. No. Tidak sekedar saudara memakai kalung salib. Lalu saudara pakai kalung salib, saudara katakan, ya saya orang Kristen Pak. Kenapa? Nih lihat kalung salib saya. Satu ketika ada seorang hamba Tuhan berkhotbah berapi-api. Saudara yang dikasih Tuhan ketika dia berkhotbah tengah-tengah anak-anak atau orang-orang Ambon gitu ya. Hei engkau bertobat, dibilang begitu. Engkau pikul salib. Wah dia tunjuk satu anak begitu. Woi langsung berdiri. Hei Bapak Pendeta minta maaf. Beta ini bukan hanya pikul salib Bapak, tapi beta sudah gantung salib. Karena dia punya salib besar toh. Orang-orang Ambon timur sana dia pasti punya kalung. Saya punya satu, saya dikasih. Jadi kadang saya pakai kalung itu besar sekali karena dia punya biji-biji besar gitu. Dia sampai tunduk begini karena kerendahan hati dia gantung salib gitu. Bukan begitu. Bukan sekedar karena itu ada ornamen salib di situ. Oh ya, I'm Christian, saya orang Kristen. Ada salib-salib kecil begini, saya orang Kristen. Ada wah, jangan. Bapak Ibu di Amerika sana, di Singapura, kita lihat ada begitu banyak anak-anak muda yang namanya free thinkers. Mereka pakai kalung salib. Di Amerika, di Inggris, di Eropa, dimanapun banyak anak-anak muda LGBTQ yang menggunakan salib. Mereka pakai celana dalam doang, mereka hanya pakai salib, Bapak. Ngeri ya, ngeri banget. Jangan Bapak Ibu pikir Indonesian Idol, mereka pakai salib langsung, oh itu orang Kristen. Nah, itu kan ornamen dibikin.
Rumah kami nggak ada salibnya Bapak Ibu. Maksudnya tidak ada seperti ini. Salibnya banyak. Ya. Tidak ada. Apakah ketika rumah kami tidak ada ornamen salibnya, lalu kami tidak disebut orang Kristen? Orang Kristen harus dilihat dari buahnya. Amin. Bukan sekedar saya orang Kristen, tapi kamu tidak berdampak gitu. Ini ngeri sekali. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, menjadi orang Kristen sekali lagi berarti kita harus siap menjadi anak-anak Allah yang setia, anak-anak Allah yang sejati. Banyak orang Kristen seringkali mendengar istilah menjadi anak-anak Allah. Bahkan cukup banyak orang Kristen yang merasa bahwa ketika mereka menjadi orang Kristen, ketika mereka datang ke gereja, maka mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Belum tentu. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya ini sebagai anak-anak Allah kalau saya datang ke gereja saja. Menjadi orang Kristen tidak langsung secara otomatis. Menjadi anak-anak Allah tidak otomatis. Karena cukup banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi mereka tidak pernah mau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya secara pribadi. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ataukah saudara sebagai orang Kristen hanya karena ya orang tua saya Kristen, mbah saya Kristen, mbokku Kristen, aku melu Kristen. Mbokku nang gereja. Ya, kalau basa Surabaya ebes sampai memes ku nang gereja. Lah awakku ya melu nang gereja. Ya apa kuwi isin. Ora nang gereja ya padha omong nyampe wong piye to? Jare wong Kristen. Gak tahu bendino ben minggu gak tahu nang gereja. Wah, daripada timbangan isin, laku melu ae. Tak melu nang gereja pokoke wis nyanyi wis mari nyanyi ana panganane. Maem, ngunjuk wis sakarep ya. Semua. Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi, orang-orang semacam ini biasanya adalah orang-orang yang sudah Kristen. Sekali saya katakan, orang tuanya Kristen, maka dia Kristen. Tetapi tujuan atau dalam hidupnya, mereka tidak pernah memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Mereka tidak pernah memiliki hubungan yang dekat dengan Bapaknya. Kan itu ada seorang anak di belakang, itu sopo? Anak ya? Anak atau sopo? Atau keponaan? Anak ya? Digendong, dipeluk, disayang ngono ya. Gak mungkin nunggu diciwit ngono. Goblok kon. Oh enggak gitu toh. Sayang, itu mutiaraku nang ning karena saking sayangnya digendong. Kenapa? Karena ibunya kenal siapa anaknya. Coba ibu gendong anak itu. Waktu digendong mungkin dia teriak karena ya mungkin mambune kecut ngono ya. Duduk mae ngono, duduk mboke ya. Bisa jadi begitu. Tapi coba gendong, tapi ketika ibu itu gendong, waduh, dia aman, dia nyaman, dia tidur, senang. Kita harus mengenal siapa bapak kita. Seorang anak kenal bapaknya. Yesus kata, aku mengenal dia mengenal aku. Kalau kita bilang saya kenal Yesus, tapi kita tidak melakukan apa yang Yesus katakan, itu sama juga omong kosong. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita mengalami yang namanya lahir baru. Amin. Sudah lahir baru Bapak Ibu? Bukan lahir baru bilang ngambil mbok, aku lahir dilahirkan lagi oh. Ayo. Bukan begitu. Ya. Lahir baru bukan kelahiran secara jasmani dari daging, namun kelahiran secara rohania. Berarti apa? Alkitab katakan kita dilahirkan oleh Allah. Saudara dan saya dilahirkan oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita ini menjadi bagian dari keluarga Allah. Waktu saudara dilahirkan,
Saudara lahir baru. Ada satu covenant itu, perjanjian itu. Perjanjian yang kekal itu mengikat. Yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Anda dan saudara menjadi ahli waris kerajaan surga. Maka tadi lagunya kan keren. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sementing ojo kebablasan ya. Bilang aku anak raja, orang nyambut gawe. Ojo ya. Males-malesan di omah, turu wae. Ya apa? Ya enggak apa-apa, Pak. Aku duit rojo di atas segala rojo. Ya toh? Jangan enggak begitu. Saya punya raja, Pak. Aku anak raja. Tuhan juga mau. Hidup kita diubahkan ketika kita lahir baru. Lahir baru berarti saudara menjadi ciptaan baru. Berarti apa, Bapak? Saudara mungkin yang dulunya suka marah-marah, suka ngelawan suami misalkan, ya suka tengkar ambil bojone, ya toh, suka wah macem-macem, suka meso, apa meso ke meso, apa meso itu, suka meso meso, ya kan arek Surabaya itu ngomong kayak ngono ya. Are-are aneh-aneh. Loh saya ingat dulu waktu saya kuliah sekolah di Surabaya. Saya masuk sekolah itu langsung bilang, "Doh, apa? Engko kalau guru ngomong ini selamat pagi ngomong ngono ya." Ngono ya, wis ngerti lah ya, wis ngerti lah. Saya enggak perlu jabarkan itu ya. Engko dipecat aku ini. Langsung saya Fernando, wah bantering kok. Langsung dipanggil nang ruang TU, ditempelengin. Debret. Saya bilang, "Pak, saya bukan orang Jawa." "Loh, kamu orang mana?" "Aku bukan orang Surabaya." "Lah saya disuruh orang ini, Pak, teman saya." Wah, banyak bahasa-bahasa kotor itu saya diajarin. Bahasa-bahasa yang memper maksudnya, yang hampir sama, mirip-mirip lah bahasa-bahasa. Aduh. Bu, anaknya turu, tapi ini bahasanya kotor. Waduh, didelingku. Itu. Tetapi Bapak Ibu, kalau sudah lahir baru, ini harus dijaga. Amin. Anak-anak Allah, ini harus keluar puji-pujian dong. Jangan keluar kata-kata maki-makian gitu ya. Goblok kon. Nah anakmu ya ojo ngomong goblok. Engko anakmu goblok dhewe. Loh iya tenan iki. Iya toh? Jangan wasu kon. Gak diasuh anak itu. Loh serius ini. Loh. Bapak Ibu pernah marah gak sama anak-anak? Pernah. Waktu marah gimana? Bagus nah. Ora apa-apa lakon ya kon. Wow anakku apik enggak? Waktu anak sampean rokokan, ono sing anak rokokan. Ono? Waktu ibu mungkin bapaknya yang marah. Kalau ibu paling le ojo le, sak nambe mbokmu le, mbokmu kesel ngene lho le. Pasti bapak ngomong, anak goblok kon. Sapa sing ngajari? Bapake sing ngajari. Loh iya. Loh Bapak Ibu saya juga dulu dari kecil ya, dari SD saya sudah merokok gitu. Karena waktu SD saya tidak ada namanya mata pelajaran kelas merokok. Children see, children do. Apa yang anak lihat, anak lakukan. Waktu papa saya merokok, wah saya lihat rokokan tuh. Lalu kenapa waktu saya rokokan saya ditempelengin begitu? Alasannya kon durung iso golek duit kon. Si apa bu? Apa bu? Gak kerumuh bu. Nah itu tadi ibu tuh punya kesaksian hidup sebenarnya. Ya toh enggak apa-apa bu, puji Tuhan ya. Ya. Tapi pernah marahin anak ibu toh? Pernah ya karena ngerokok toh? Oh iya puji Tuhan. Tapi gak maki-maki dia toh bu? Bilang nak bagus. Melu karo bapakmu ngono ya. Ngono ya bu. Melu ora apa-apa nak. Bapak Ibu saya punya papa seorang hamba Tuhan. Tapi anaknya seorang hamba setan. 15 tahun dulu mungkin saya pernah sampaikan 15 tahun terjebak dalam satu sindikat narkotika di Jakarta.
Kalau saya bisa ganteng begini, keren, gagah ya. Kalau dulu kurus krempeng hitam, hidup dekil ya. Tapi semua proses Tuhan gitu. Kalau saya dulu kurus krempeng hitam, dekil, hidup, mungkin bujuku sing wahyu ini enggak ora gelem. Pasti lihat saya muntah pasti. Iya betul. Tapi sekarang karena saya sudah gagah gitu. Wah. Bapak Ibu, proses Tuhan itu begitu panjang. Panjang sekali. Bagaimana hidup diubahkan oleh Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan. Sampai akhirnya harus tidur di pinggir jalan 8 bulan makan dari tempat sampah. Dan puji Tuhan bertemu dengan hambanya, senior saya. Ya kalau beliau nggak kereng dulu ya. Wongnya wapi. Kalau ngomong lembut. Tapi mbujuni. Waduh, waktu pas saya di ospek itu, rasanya pagi mau cepat ketemu pagi gitu. Wis sudah pukul DO, waduh pokoknya macem-macem. Tapi itu salah satu bentuk tempaan. Bukan karena mereka benci, enggak. Mereka proses, Tuhan pakai mereka tuh proses. Orang yang sombong ini, orang yang besar kepala ini, orang yang angkuh ini diproses oleh kakak-kakak senior saya. Ya saya nggak tahu, mungkin dulu Kak Anugrah mungkin ya, Pak Anugrah kali yang tendang saya punya tempat tidur gitu, atau siapa saya lupa. Karena raja kan, saya tidur di atas. Bilang, wah kami ini anak raja, Bu ya, anak raja Bu. Jadi tidur dikasih tempat ranjang paling atas gitu. Pagi-pagi ditendang, bangun katanya gitu. Hatinya tuh maunya marah. Tapi ingat, aku metu toko kene ngendi. Gak tahu mau kemana lagi pulang. Akhirnya bertahan, terus diproses Tuhan untuk menjadi anak Allah tunggal ika. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Cara hidup anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini harus berbeda dari cara hidup orang-orang yang belum lahir baru. Amin. Saudara dan saya harus berubah, berbeda cara hidup. Yang tadi saya katakan suka ngomongin orang, stop, sudah. Yang tadi suka maki-maki orang, stop, sudah. Hidup sebagai anak-anak Allah seharusnya berdampak bagi banyak orang. Mengapa? Karena kita ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka Alkitab katakan tadi apa? Kita menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Tetapi barang siapa menerima, dia akan diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Diberikan kuasa. Maksudnya adalah apa? Bahwa tidak ada seorang pun dapat menjadi anak-anak Allah tanpa kuasa dan otoritas ilahi. Saudara kalau disebut sebagai anak-anak Allah, kalau bilang saya anak-anak Allah, tidak bisa tanpa otoritas atau kuasa dari Tuhan. Karena itu adalah gift, hadiah, anugerah. Kemurahan Allah bukan berarti barang murah. Anugerah yang diberikan secara gratis ini bukan barang gratisan. Kenapa Bapak? Karena ketika anugerah diberikan, ada harga yang mahal yang diberikan kepada kita. Tadi pagi saya sampaikan bahwa Dia yang suci turun ke dalam dunia, dijadikan berdosa agar saudara dan saya yang berdosa disucikan. Dia yang kaya tadi, King of the King, Dia raja di atas segala raja, turun ke dalam dunia, dijadikan apa? Hamba. Dihukum, dicaci maki, diludahi, bahkan disalib. Untuk apa? Untuk menebus saudara dan saya. Beberapa minggu ke depan kita akan bersama-sama kembali merenungkan karya penebusan ilahi itu. Paskah, Pesach. Kita merenungkan apa yang sudah Allah kerjakan di tengah-tengah dunia melalui Yesus Kristus. Saudara yang seharusnya dihukum sekali lagi, Dia angkat saudara menjadi anak-anaknya. Maka ketika saudara diangkat dari lumpur dosa itu, diadopsi,
diambil, maka saudara dan saya layak disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Amin. Semua orang yang menerima kuasa, ya, menerima berarti take with hand atau take with the hand, ya, take in order to carry away. Maksudnya waktu sudah terima anugerah itu, waktu saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, maka saudara harus membawa dia kemanapun Anda pergi. Di dalam rumah tanggamu bawa dia. Harus menempatkan Kristus menjadi pusat perhatian keluarga. Di tengah-tengah pekerjaanmu, tempatkan Kristus menjadi pusat perhatian. Di tengah-tengah pelayanan saudara, tempatkan Kristus menjadi pusat perhatian. Jangan yang lain. Bapak Ibu, 5-10 tahun ke depan kita akan lost generation, akan kehilangan generasi kita. Kenapa demikian? Dulu waktu saya kecil, mau makan malam, kami kumpul di meja, ya, papa, mama, kakak, adik, ya, semua, saya dan adik-adik. Kami punya persekutuan, bisa ngobrol satu dengan yang lain. Kalau sekarang enggak, bapaknya di sana main gadget, anaknya di sana main gadget, embawa ini ono yo gadgetan, ya toh. Apalagi sekarang ibu-ibu suka tiktokers. Nggak kalah juga bapak-bapak ini. Lalu bagaimana generasi kita, generasi yang suka baca Alkitab? Kita akan kehilangan itu. Sekarang coba perhatikan, semua orang sudah bawa ini ke gereja, betul nggak? Sudah bawa HP. Ini saya karena tadi saya bawa Alkitab, cuma kan tempatnya nggak muat gitu. Mungkin sampai detik ini pun saudara tidur pun HP di samping saudara. Betul? Betul. Kok bisa begitu ya? Tidur kalau udah di samping bantal tuh HP tuh pasti. Mana lebih banyak saudara baca Alkitab daripada saudara bikin status di WA story saudara, di Facebook saudara. Waktu anakmu sakit, bawalah ke dokter, jangan bawa ke status Facebook. Ya Tuhan, sembuhkan anakku, aku sudah kasih anakku urut pakai bawang sebagainya. Berubah ya. Jadi ini kita akan menghadapi perubahan yang cukup radikal sebenarnya. Kalau saudara tidak bisa menggunakan ini, nanti saudara waduh. Sekarang kemana-mana saudara pergi, saudara mungkin di HP saudara pasti ada yang namanya apa? Aplikasi bank gitu, BCA kah, BRI kah, betul? Kalau pergi makan, tudut. Ya kalau dulu kan nggak begitu, harus ada uang cash, ya atau gesek misalnya. Sekarang sudah enggak, pakai kris gitu ya. Makanya ini Kristus sebenarnya, harusnya kita pakai itu Kristus. Banyak sekarang yang digunakan di tengah-tengah dunia ini untuk mengaburkan kita untuk dekat dengan Tuhan, untuk mengaburkan kita untuk kita semakin jauh dengan kita punya Bapa. Banyak sekali. Anak-anak dibuat lupa dengan cara apa? Game. Saya nggak tahu, mungkin di sini ada yang gamers juga ya. Saya itu paling, saya punya anak-anak di rumah. Sekarang ada sekitar 11 anak dari 16 anak, 5 sudah lulus sekolah SMA, tinggal 11 anak dengan kami. Ya kadang-kadang mereka matikan lampu, mereka di sudut-sudut mereka main game. Saya marah sekali. Marah. Karena kenapa? Hidup mereka habis dengan game. Bahkan sampai beli apa namanya sekarang tuh, legend apa tuh, Mobile Legend. Pak Pendeta tahu Mobile Legend itu ya. Ya mungkin karena itu sudah dia, karena sudah cukup terkenal dengan ML itu ya. Dulu orang bilang apa tuh ML, wah pikiran saya ML kan jelek gitu. Pak kita main ML yuk, waduh saya diajak main ML, waduh apa itu ML, ternyata Mobile Legend. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mengaku
bahwa Yesus adalah Tuhan dan sadar kita sudah ditebus, kita sudah diadopsi, maka hidup kita harus berubah. Amin. Terakhir, ini kalau terakhir senang gitu ya. Kalau lama Pak Pendeta nanti gak diundang lagi gitu. Kita disebut sebagai anak-anak Allah, maka tentunya kita harus memiliki keserupaan dengan Dia. Amin. Kita harus memiliki kemiripan dengan Dia, mirip dengan Bapa kita. Bagaimana caranya? Kita kenal Dia, Dia mengenal kita, miliki hubungan yang intim setiap hari dengan Tuhan. Buka mata pagi-pagi cari Tuhan. Buka mata pagi-pagi jangan cari toilet. Buka mata pagi-pagi cari Tuhan, bukan air putih. Buka mata pagi-pagi cari Tuhan, jangan cari gadget. Cari Dia. Baca kitab suci setiap hari. Mungkin ini satu hal yang sungguh tidak mengenakan mungkin. Mungkin membuat kita gelisah. Ini orang kok ngomong keras banget gitu. Sekali lagi firman ini bukan hanya untuk saudara, tapi firman itu buat saya. Kalau firman yang buat saudara, saya akan menghakimi saudara. Tapi lebih baik firman ini seperti pedang bermata dua. Untuk saya dulu baru buat saudara. Ya, kalau saya nggak bisa bicara firman Tuhan, saya akan bilang saya nggak akan mau khotbah. Jadi sekali lagi kita harus sama seperti Dia. Kita harus mirip, harus serupa seperti Dia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 4 sampai 6 dikatakan apa? Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Dikatakan apa? Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 1 Yohanes pasal 2 ayat 4. Ini saudara perlu garis bawahi. Barang siapa berkata Nando mengenal Dia, tetapi Nando tidak menuruti perintahnya, dikatakan apa? Nando adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi begini Bapak Ibu, kalau saudara disebut sebagai anak-anak Allah, Anda wajib hidup sama seperti Kristus. Jangan berbohong, tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta, tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi, tidak boleh pakai narkoba, tidak boleh selingkuh, tidak boleh punya apil, tidak boleh boleh punya uyul dan sebagainya. Kalau kita tahu firman, berarti kalau kita mengenal Dia, kita harus dikatakan apa? Menuruti firman-Nya. Ayat yang kelima. Tetapi barang siapa menuruti firman di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah dikatakan apa? Kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan apa? Barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam Dia, barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib, garis bawah. Ia wajib, kata wajib itu apa? Harus dilakukan. Wah ini Pak Pendeta nih enggak, ini Alkitab yang bilang, firman Tuhan, bukan saya. Saya menyampaikan apa yang Tuhan mau harus saya sampaikan. Barang siapa berkata, ya dikatakan apa? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti kalau hidup sama seperti Kristus telah hidup, sebagai orang Kristen harus serupa dengan Dia. Sebagai anak-anak Allah harus sama seperti Dia. Pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu harus sama seperti Kristus. Lalu apa? Lalu sebagai orang yang sudah ditebus, diangkat menjadi anak-anak Allah, kita harus menunjukkannya dengan buah-buah. Apa saja buah-buah? Kasih. Kasih. Apakah engkau mengasihi musuhmu? Apakah engkau mengasihi orang yang menyakiti hatimu? Apakah Bapak Ibu sudah mengasihi mereka? Lalu apa lagi? Sukacita. Hati senang walaupun gak punya uang. Betul. Saya pernah bilang sama kamu masih punya uang, dia kasih tahu dia punya rekening. Ya puji Tuhan, tinggal berapa ribis lagi lah. Tapi puji Tuhan di sisi saya nggak pernah bilang, nggak gitu. Sukacita.
Karena saya selalu bilang, sebagai seorang hamba Tuhan, hanya hidup dari belas kasihan Tuhan. Sukacita Bapak Ibu, dalam kondisi apapun. Waktu istri saya keguguran, ya harus sukacita. Sebelumnya keguguran, saya pernah mendapatkan panggilan sidang di Ternate Tidore, kasus penistaan agama gitu. Di Tidore saya diancam 4 tahun penjara. Di Ternate 7 tahun penjara. Jadi surat panggilan pertama dan yang kedua di Jakarta. Surat tersebut ke Jakarta. Tapi surat panggilan yang ketiga itu ke rumah. Saya harus pergi ke Ternate Tidore dan saya harus duduk di kursi pesakitan. Dari seorang TSK tersangka akhirnya berubah posisi menjadi saksi ahli gitu. Karena ada penistaan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat. Mereka memiliki surat yang saya tanda tangani untuk memberikan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada anak-anak di Ternate Tidore. Ternyata mereka membaptis hampir sekitar 500 anak-anak. Mereka pakai shofar, mereka pakai roti, mereka pakai tanda tangan saya di situ. Saya tidak melakukan, saya harus duduk di kursi pesakitan. Setelah saya pulang dari Ternate Tidore, puji Tuhan 11 tahun digugurkan. Sampai di rumah dalam keadaan capek, ada yang telepon saya. Saya pikir adik saya, dia telepon, ini saya ada di di pelelangan begini bang, begini. Bang, ada nggak ini, ada kamera harga sekian nih. Saya udah nggak connect di situ. Saya mulai transfer sedikit transfer sampai akhirnya 40 juta gitu ya. Istri saya bilang, loh, pas saya ke bank baru saya mulai, aduh, hati ini kadang sudah saya capek, tapi Tuhan ajarkan harus sukacita apapun keadaan. Bukan karena saya punya berlebihan, tidak, tetapi yang Tuhan mau harus sukacita. Bapak Ibu, apapun kondisi Bapak Ibu harus sukacita. Pak, Bapak mah gampang, enak ngomongnya. Sebelum saya berbicara, saya mengalami dulu. Sebelum saya sampaikan ini, saya berproses dulu. Jadi bukan asbun. Apa itu asbun? Asal bunyi. Enggak. Saya ikut sekolahnya Tuhan. Sekolah Tuhan itu bukan sekedar STT, tidak. Sekolah kehidupan. Di situ saya berproses. Damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, apalagi kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak Ibu, ingat baik-baik, sebagai atau ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita harus berakar lebih dalam lagi, berakar akan firman Tuhan. Amin. Setelah itu apa? Kita mau grow up, bertumbuh. Setelah bertumbuh apa? Hasilkan buah pertobatan itu. Hasilkan buah-buah roh itu. Hasilkan buah-buah yang baik dan benar itu. Jangan hasilkan buah yang busuk. Dan yang terakhir, berdampak. Tanggung jawab orang Kristen adalah pergi memberitakan kabar baik. Amin. Bapak Ibu, saya nggak akan ini ya. Coba lihat di kanan kirimu, tetanggamu, saudaramu. Berapa banyak dari mereka yang belum percaya kepada Kristus. Saya bergerak dalam dunia misi, keliling ke sana kemari. Nias yang tadinya kantong Kristen 99,sekian%. Ini tempatnya Pak Anugrah. Sekarang tinggal 67,13%. Kupang sama. Mentawai miris. Kampung saya dekat-dekat dengan Mandaling Natal. Mandaling Natal yang dulunya 100% Kristen, sekarang tinggal 0,1%. Gereja di mana? Gereja tidur. Jemaatnya di mana? Jemaatnya tidur. Kenapa tidur? Karena mereka tidak tahu firman. Alkitab katakan, ladang telah menguning, siap untuk dituai. Tetapi apa dikatakan pekerja
lebih baik turun di Oma. Bapak Ibu, gereja ini akan bertumbuh. Gereja ini bukan hanya berkembang, tapi harus bertumbuh. Sebagai atau ketika kita menjadi anak-anak Allah, berarti kita bertanggung jawab atas rumah Tuhan. Kita bertanggung jawab atas jiwa-jiwa di luar sana yang akan binasa. Pertanyaannya, siap nggak Bapak Ibu pergi menjadi saksi, membagikan damai itu pada banyak orang, membagikan sukacita itu pada banyak orang? Siap Bapak Ibu? Siap? Siap Bapak Ibu? Kalau saya bilang, Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Tunggu dulu, Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Kurang kuat. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Coba angkat tangan dulu, yang mau diberkati Tuhan. Wah, kok setengah tiang gitu. Kalau semua angkat tangan dong. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Oh, haleluya. Coba lihat kanan kirimu. Ini wajah-wajah yang akan diberkati oleh Tuhan, betul ya? Tapi jangan lupa, jangan cuma mau berkatnya. Ya, jangan cuma mau berkatnya. Jangan cuma mau disembuhkan, tetapi saudara harus jadi penyembuh bagi banyak orang. Jangan cuma minta berkat, tapi saudara nggak mau taburkan berkatmu. Jangan cuma minta saja, tapi saudara tidak menjadi penyalur berkat. Ini ngeri. Kenapa? Dulu, ini terakhir ya, entar terakhir terus ya. Dulu ada uang pecahan 500 rupiah. Gambarnya apa? Orang utan. Ya, mungkin anak-anak sekarang nggak tahu itu uang itu ya. Uang itu dapat ya dulu ya. Kerak orang utan tuh. Gambarnya keren kan? Ganteng gitu ya. Satu ketika di dalam gereja, waktu selesai kasih persembahan, selesai ibadah, mereka hitung uang persembahan. Ternyata banyak sekali uang 500-an yang gambarnya monyet. Ya orang utan ya, bukan monyet. Banyak. Hampir 90% uang yang dikasih uang 500-an. Ya gambarnya orang utan. Kadang saya berpikir jangan-jangan yang masuk surga itu orang utan. Ya, kadang saya pikir begitu ya. Aduh. Makanya kadang hati-hati Bapak Ibu. Nanti sebenarnya persembahan tuh Pak. Ya saya pikir ya Bapak Ibu harus beri yang terbaik buat Tuhan. Jangan dipirit dulu kayak main ceki gitu. Aduh, duit 1.000. Ini kalau 10.000, wis dan 10.000 aja. Tawar-tawaran sama Tuhan. Lalu besok Tuhan berkati saya. Tuhan tolong saya. Lalu Tuhan bilang, "Ungkon keno apa kasih saja, hitung-hitungan kok. Masa saya mau kasih kamu?" Kita berdoa. Bapa, hamba sudah berhenti berbicara di sore hari ini. Namun firman-Mu tidak akan pernah berhenti berbicara atas hidup kami. Kami haus lapar akan firman Tuhan. Teruslah Engkau berbicara ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh berakar, bertumbuh, berbuah, dan berdampak bagi kota di mana kami tinggal, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi istri, suami, bagi tempat di mana kami bekerja, kami melayani Tuhan. Mampukan kami Tuhan, agar kami dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya kembalikan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita telah diberkati oleh firman Tuhan pada saat sore malam hari ini. Tuhan berkati pelayanan Bapak Ricardo, Bapak Fernando ya, sekeluarga. Tuhan berkati. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan bawa persembahan kita. Persembahan kita pada malam hari ini ada pembangunan ya. Yang merah diperhatikan, yang merah adalah pembangunan dan yang biru seperti biasa. Persembahan pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Eko Rudianto dan Ibu Sunarti Ningsih. Bersama-sama kita akan nyanyikan satu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Amin.
Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dia Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dia Raja. Haleluya. Puji Tuhan. Nanti kepada Bapak Paiti kami persilahkan untuk berdoa persembahan kita. Haleluya. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, kalau kami sudah boleh mendengarkan firman. Terima kasih ya. Tuhan, kiranya Kau meteraikan firman-Mu di dalam Amin, kehidupan ya kami. Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan semua ini menurut Yesus, kehendak. haleluya. Juga kami ucap syukur kalau kami sudah boleh memberi persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini Haleluya, dan dalam pekerjaan haleluya. Tuhan di tempat ini. Terima Terima kasih Bapak, hanya di dalam Dalam nama Yesus nama Yesus. kami serahkan kalau doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengundang kembali untuk Bapak Ibu beribadah pada hari Minggu depan, yaitu tanggal 2 April 2023 di tempat ini. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Rian Paruwu. Sementara itu untuk di Darmo Harapan pagi akan dilayani oleh Ibu Melani Gunawan dan sore hari Bapak Pendeta Agung Gunawan. Koblen Tengah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agung Gunawan dan Ruko Gateway oleh Evangelis Melani. Dan untuk Bromo pagi dilayani oleh Bapak Pendeta Agung Gunawan dan sore hari Ibu Melani Gunawan. Dengan tema kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14 sampai yang ke-18. Untuk hari Senin ya, ada TPI Benowo. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Rian Paruwu di keluarga Ibu Stin di Pondok Benowo Indah MM18. Lalu hari Selasa kebaktian kaum wanita di Darmo Harapan pukul 16 dilayani oleh Saudara Thomas Erwin. Dilanjutkan dengan pendalaman Alkitab oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto dan Ibu Pendeta Juni Kristiani membahas Kitab Pengkhotbah pasal 5. Ibadah tersebut akan diadakan pada pukul 17.30 dan disiarkan juga secara online pada siang hari ya. Saya rindu jemaat Tuhan di sini boleh bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari Kamis besok di tempat ini jangan lupa ada kebaktian tengah minggu. Pembicara juga Ibu Pendeta Rian Paruwu. Saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian hari Kamis besok ya. Jangan lupa dieling-eling ya. Mulai sekarang dieling-eling. Besok Kamis ada kebaktian datang ya. Lalu gereja kita juga mengadakan pembinaan warga jemaat pada hari Minggu depan 2 April. Tema yaitu bukti-bukti kebangkitan Yesus Kristus oleh Bapak Penatua Insinyur Andi Sutanto ya, melalui Zoom. Nanti akan dibagikan untuk alamat Zoom-nya kepada Bapak Ibu sekalian melalui WA. Dan juga untuk Paskah Pemuda Remaja ya, ini ada remaja yang datang ya, ada Paskah Pemuda dan Remaja akan diadakan yaitu di Ruko Gateway
dengan pembicara Evangelis Evanondo Lesmono, Sabtu 8 April jam 6 sore atau pukul 18. Lalu baptisan air akan diadakan pada 7 April, bertepatan dengan hari Jumat Agung pada pukul 16.45 di Darmo Harapan dengan peserta Ibu Indrawati dari Darmo Harapan, Ibu Suharmini Darmo juga, Saudari Marcella Tesalonika Darmo Harapan, Saudara Lovely Kristanti Darmo, Saudara Firsa Puspa Bromo, Ibu Hana Febrianti Tengger Kandangan, dan Bapak Endri Wahyudi Tengger Kandangan. Gereja juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berpartisipasi memberikan telur Paskah dan air mineral. Persembahan tersebut kalau bisa sebelum 7 April dapat diberikan kepada gereja, dan silahkan langsung ke Darmo Harapan. Kalau tidak begitu bisa titip ke saya ya. Hari Jumat nanti langsung saya bawa ke sekretariat. Dan kita juga dukung dan doakan untuk setiap renovasi dan pembenahan di gereja kita di Darmo Harapan, dan juga untuk renovasi rumah ibadah di TPI Wiyung. Mengundang jemaat juga untuk hadir dalam ibadah Jumat Agung dan Paskah di tempat ini tanggal 7 dan 9 April ya. Tanggal 7 besok tanggal merah ya, dan juga bukan besok ini ya, besoknya lagi. Dan tanggal 9 April adalah hari raya gereja kita, hari raya gereja seluruh dunia. Jangan sampai lupa ya Bapak Ibu, ini karena ada dino kecepit ya. Jangan merencanakan rekreasi ya. Kita harus merekreasikan jiwa kita, rohani kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena ini adalah suatu perayaan yang sangat begitu penting ya. Sentral iman kita bertumpu kepada Yesus yang telah mati dan bangkit dari kematian. Dan kami juga mengucapkan selamat berulang tahun untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun dalam sepekan yang akan datang. Doa kami para hamba-hamba Tuhan, semoga Bapak Ibu semakin panjang umur, setia, dan dibuat berhasil setiap apa yang dilakukannya. Ya, puji Tuhan. Lalu Bapak Ibu dapat membaca untuk setiap pemahaman lengkap di WA grup masing-masing, dan kita tetap akan dukung gereja kita agar semakin bertumbuh, mengakar lebih dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Untuk doa dan berkat kami persilakan kepada Bapak Pendeta Anugerah Raya. Kami persilakan. Ya, puji Tuhan, kami segenap jemaat Majelis Kia Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Fernando. Nah, udah lama kita gak ketemu, tapi ketemu dalam pelayanan di tempat ini. Ya, puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, dan kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Terima kasih. Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan. Bahkan Engkau telah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Fernando pada saat ini. Tuhan, tolong juga hamba-Mu ya Tuhan di tengah-tengah keluarga, bahkan pelayanan mereka kepada Tuhan, supaya mereka terus ditopang, diberikan kekuatan oleh Tuhan hari demi hari. Amin. Kami coba doa ya Tuhan untuk dalam setiap hal yang mereka lakukan, kami percaya kiranya Tuhan yang menyertai mereka dengan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Bapak, kami setiap jemaat-Mu yang telah hadir malam hari ini tanpa terkecuali. Kami percaya juga berkat-Mu atas kami ya Tuhan, atas keluarga kami, atas segala pekerjaan, usaha yang sedang kami kerjakan dan kelola saat ini. Kami berdoa untuk setiap sedang jemaat-Mu yang di tengah-tengah pergumulan mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menopang,
bahkan meyakinkan kami, bahkan yang meneguhkan iman kami kepada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang ragu bimbang diyakinkan melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan yang sakit bisa disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari itu ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri menaruh iman di dalam setiap pergumulan, bahkan setiap kelemahan-kelemahan tubuh, sehingga boleh kami tetap melihat karya Tuhan yang agung di dalam hidup kami. Bahkan di dalam setiap kondisi yang kami alami, baik di dalam keberkatan maupun di dalam kesukaran. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan ini, Tuhan yang melindungi dan memberkati mereka di tengah-tengah umur yang telah Tuhan tambahkan, sehingga semakin hari boleh mereka semakin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik yang memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami ya Tuhan, Joko Widodo beserta seluruh stafnya ya Tuhan, para menteri yang ada, bahkan sampai RT RW. Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka juga ya Tuhan untuk mengelola bangsa ini, sehingga boleh bangsa kami ya Tuhan menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk perkembangan pertumbuhan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan dalam hati kami satu keinginan untuk boleh kami memberitakan Injil-Mu kepada orang-orang yang masih belum mendengar Engkau, sehingga boleh mereka mendengar dan mereka menerima kabar sukacita bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain dan melanjutkan segala aktivitas kami. Kami memohon ya Tuhan penyertaan-Mu dan berkat-Mu atas kami masing-masing. Pertemukan kami kembali di dalam ibadah-ibadah kami maupun di dalam pertemuan-pertemuan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sidang jemaat Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain dan melanjutkan segala aktivitas kita masing-masing, mari kita bersama-sama menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, di mana Dia menyertai kita, meyakinkan kita akan janji-janji firman, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua kali. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Amin. Sekalipun dalam lembah kegelapan ku tak takut.